SMA Negeri 1 Narungsari, yang terhormat kepada CGP calon guru penggerak angkatan 5 dan kepada peserta diskusi yang saya banggakan. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Dan selanjutnya adalah diskusi tentang visi SMA Negeri 1 Narungsari yang kali ini akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak Bapak Abdul Aziz SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya aturkan. Terima kasih, berikan. Mohon izin untuk berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Solehuddin SPD FSI selaku Kepala SMA Negeri 1 Narungsari. Yang kami hormati Bu Rina Tazkiyah MPD selaku pendamping praktek calon guru penggerak 5 di Kabupaten Jepara. Mohon izin karena hari ini kondisi saya tidak baik, maka presentasi saya menggunakan masker. Kami akan ajak Bapak Ibu, para guru beserta staf tata usaha di SMA Negeri 1 Narungsari hari ini merefleksikan diri. Apakah yang mulai pertama tentang lingkungan belajar di sekolah, dukungan kepala sekolah dan teman sejawat guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Narungsari. Yang kedua, bentuk dukungan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah tantangan yang saya hadapi selama menjadi guru penggerak. Yang keempat, yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan terakhir adalah rencana saya agar program guru penggerak ini dapat saya jalani dengan maksimal. Bapak Ibu, perlu diketahui kami melakukan kegiatan program penggerak ini ada beberapa modul, yaitu yang telah kami selesaikan yang menjadikan refleksi kita bersama dalam modul 1.1, 1.2 dan 1.3, di mana 1.1 terkait dengan filosofi di Hajar Dewantara. Kemudian yang 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, serta yang ketiga 1.3 merupakan visi guru penggerak. Yang sudah saya pelajari di 1.1, 1.2, 1.3, dan yang sudah saya implementasikan di kelas, baik selaku guru mapel maupun guru wali kelas. Dan karena saat ini saya masih diberikan kesempatan oleh Ibu Umi Hani selaku wakil persiswaan di bidang persiswaan, bidang peningkatan prestasi non akademik dan peningkatan IT di dalam anak-anak OSIS, dan diberikan kepercayaan oleh Ibu Mamluhah SPD selaku Ketua Adiwiyata bagian koordinator pengolahan sampah. Perubahan pada murid saya dan respon mereka, kemudian perasaan yang telah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 yang sudah baik dan yang perlu saya perbaiki ke depannya. Izinkan untuk saya membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya I.R. Soekarno. Tetapi mungkin ketika saya nanti membaca puisi tak seindah Bapak Kepala Sekolah. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai Riau itu, aku mendengar lagu Sasa Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Sumeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan bangkur Palaran, bukan lagi bangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung bertutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung bertutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat masa Indonesia, aku melihat Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu setelah menyaksikan karangan email Soekarno, perasaan Anda setelah mendengarkan musik Aku Melihat Indonesia? Apa yang bergerak dalam darah Bapak Ibu? Terima kasih. Isi SMA Negeri 1 Nalungsari adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, menguasai iptek, unggul dalam prestasi, dan membudayakan warga sekolah dalam penyelamatan kelestarian lingkungan hidup. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi ini masih relevan untuk sekolah kita? Terima kasih. Menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi perbedaan antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Terima kasih. Bapak Ibu, pada saat ini mari kita belajar bersama. Dari tadi saya menyampaikan visi dan misi. Apa itu visi? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Maka di sini kita flashback apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam intisari pemikiran Pak Hadi tentang pendidikan. Pak Hadi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi setinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pak Hadi menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Bapak Ibu, kita perlu refleksikan diri bahwa kita itu seperti petani. Kita bisa lakukan mengolah tanah, bisa melakukan mencari bibit yang baik. Itu adalah usaha kita. Tetapi semua itu juga tergantung dengan kodrat alam dan zaman para murid kita. Perlu diketahui Bapak Ibu, di dalam nilai dan peran guru penggerak, kami diberikan pemahaman tentang inquiry apperception atau IA, merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Pendidikan inquiry apperception dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, menjadi cara mempertahankan dan bagaimana cara meningkatkannya. Di dalam IA atau inquiry apperception terdapat alur objek. Yang pertama, B, buat pertanyaan. Setelah kita membuat pertanyaan,
maka kita ambil pelajaran apa yang telah kita lakukan, apa yang setelah ini telah dilakukan. Kemudian kita ambil pelajaran. Setelah ambil pelajaran, maka kita perlu menggali mimpi-mimpi indah kita. Setelah menggali mimpi, perlu kita menjabarkan rencana. Kemudian atur eksekusi. Kami bangga berada di SMA Nalosari ini kurang lebih ada 10 tahun 9 bulan. Saya mengabdikan diri di SMA Nalosari ini sudah ada 10 tahun 9 bulan Pak Sore, dan sampai dengan generasi ada sampai beberapa kepala sekolah. Bu Hani, ini adalah mimpi saya. Kenapa saya tulis cinta terhadap lingkungan? Karena di bagian hadiriatnya saya dipercaya sebagai koordinator sampah. Maka saya dengan mimpi seperti sekolah-sekolah yang di luar sana, bahwa anak kantin sudah tidak pakai plastik, membawa alat makan dan minumnya sendiri, kemudian menghasilkan ekobrik dari sampah-sampah itu. Dan mungkin yang kemarin telah dipelajari di prakarya pembelajaran di kurikulum 2013 adalah rekayasa transportasi. Produknya berupa tas dari limbah. Kemudian ada bak sampah, di mana nanti sampah dimurai, dipilah-pilah. Kemudian dari dipilah-pilah itu kami sudah bekerja sama dengan pengepul, di mana yang bisa dijual dan mana yang bisa dibuat suatu inovasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tadi sudah kita dengarkan bersama, yaitu visi dari SMA Negeri 1 Nalosari, yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, menguasai iptek, unggul dalam prestasi, dan membudayakan warga sekolah dalam penyelamatan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian tadi juga sudah kita dengarkan bersama visi dari CGP kita, yaitu Ibu Uriatul Umamah. Visinya adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri, aktif dan kreatif, serta berbudaya cinta lingkungan. Kalau kita cermati bersama Bapak Ibu, antara visi dari CGP kita dengan visi dari SMA Negeri 1 Nalosari sudah sinkron ya Bapak Ibu ya? Sudah sinkron. Dan tadi juga CGP kita sudah melaksanakan aksi nyata. Kalau kita cermati dari visinya tadi ada kata kunci ya, berakhlak mulia, ada iptek, kemudian ada mandiri, aktif dan kreatif, dan berbudaya cinta lingkungan. Untuk berakhlak mulia tadi juga sudah ada aksi nyatanya, yaitu dengan pembacaan Asmaul Husna di awal pembelajaran. Kemudian ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah, dan juga ada pembiasaan 5S nih tadi. Kemudian di iptek juga sudah ada aksi nyatanya, yaitu penggunaan LMS dalam pembelajaran, kemudian penggunaan media interaktif dalam pembelajaran, dan juga ada bimbingan TIK. Ini bimbingan TIK dalam ekstra atau langsung di kegiatan pembelajaran gitu. Ekstra di pulang sekolah. Ya, itu di ekstra. Kemudian pada mandiri, aktif dan kreatif juga sudah ada penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa itu berani untuk mengemukakan pendapat, kemudian berani untuk tampil ke depan. Juga siswa sudah mandiri dalam mengerjakan tugas. Dan yang berkaitan dengan budaya lingkungan juga sudah ada tadi pembelajaran dengan adanya audiklas ya. Kemudian juga adanya penanaman mangrove ya. Kemudian sudah ada kegiatan Jumat bersih.
Dari visi dan misi ini tadi, dari visinya ada perubahan prakarsa perubahan sekolah yang sudah dilakukan oleh Ibu Ulyatul Umamah. Tadi sudah ada satu perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Ini baru ada satu perubahan nih Bapak Ibu, baru ada satu prakarsa perubahan sekolah. Untuk itu apakah masih ada yang perlu kita tambahkan Bapak Ibu? Masih. Ya, masih ya, masih. Mungkin bisa di ide ya Pak, ide atau gagasan dari Bapak Ibu semua untuk menambahkan prakarsa perubahan sekolah yang memungkinkan untuk dilaksanakan di SMA Negeri 1 Narungsari ini. Saya mau menambahkan untuk yang nomor 2, mungkin bisa ditambahkan menerapkan pembelajaran yang berbudaya lingkungan. Iya, menambahkan pembelajaran yang berbudaya lingkungan ya. Tadi sudah dilaksanakan dalam aksi nyata ya, Ibu ya. Adanya outing class, juga penanaman mangrove ya. Bisa ditambahkan, bisa disepakati Bapak Ibu untuk ditambahkan? Bisa. Iya, silakan ditambahkan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Ada. Ada, silakan Bapak. Ada tambahan lagi, yaitu membentuk komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Narungsari. Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Jadi membentuk komunitas praktisi. Sebelumnya di SMA Negeri 1 Narungsari ini apakah sudah ada komunitas praktisi Bapak? Sudah. Iya sudah, tapi perlu ditambahkan lagi nih Bapak. Ya, bagus sekali. Kemudian apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, ada tambahan mungkin yang terkait Ya, silakan Ibu. yang terkait dengan kurikulum kita yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Alangkah baiknya jika penambahan itu menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Iya, karena sekarang memang dalam kurikulum Merdeka ya, yang bedanya dengan kurikulum 13 ya, adanya profil pelajar Pancasila ya. Bagus sekali Bapak Ibu. Jadi di sini kita dapatkan ada 4 prakarsa perubahan sekolah ya, yang ada di SMA Negeri 1 Narungsari, yaitu yang pertama mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Iya. Yang kedua menerapkan pembelajaran yang berbudaya lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah membentuk komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Narungsari. Ini bukan membentuk ya Pak, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa sudah ada, jadi mungkin menambah komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Narungsari. Kemudian yang keempat, menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Ya, masih ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Ditambahkan satu mungkin bisa Bu. Ditambah. Kita perlu membentuk itu ya, komunitas tutor teman sebaya itu ya. Iya, membentuk komunitas tutor teman sebaya. Itu sudah masuk di nomor 3 atau masih perlu ditambahkan nomor lagi Bapak Ibu? Praktisi ya, praktisi itu yang masih rancu bahasanya ya. Komunitas praktisi itu macam-macam ya. Jadi di dalamnya bisa masuk Itu masuk ya. MG. Terus dibina. Nggih. Siswa. Tutor Oh, teman yang sebaya. siswa, Nggih, ya. Siswa ya. dimasukkan nomor 3 atau ditambahkan nomor 5 Bapak Ibu? Mungkin lebih nomor 5 Bu ya. Nggih, ditambahkan ke nomor 5 Bu ya. Berarti nomor 5. Membentuk ya, karena ini berarti baru yang pertama Iya, kita iya, membentuk iya. ini. Iya. Komunitas tutor teman sebaya.
tutor teman sebaya. Tutor teman sebaya. Ya. Ya, ada 5. Kita dapatkan 5 prakarsa perubahan sekolah. Apakah masih perlu ditambahkan Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Baik Bapak Ibu, demikian hasil diskusi kita dalam visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kita dapatkan 5 prakarsa perubahan sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Nalungsari. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menjalani beberapa sesi dalam acara ini, dan sudah saatnya kita untuk mengakhiri acara ini. Untuk itu Bapak Ibu, saya selaku moderator, apabila dalam membersamai Bapak Ibu ada tutur kata yang salah dan ada perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup ke acara kita pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama Bapak Ibu. Mari saya katakan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.